Ya, silakan. Halo Bu, apa kita perlu on cam atau? Ya, betul. Terima kasih sudah diingatkan. Betul. Yang presentasi, yang share, menjelaskan on cam ya, usahakan ya. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Listiana dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok buku dari metode apa akan mempresentasikan hasil kerja yang kami sudah lakukan. Next. Baik, saya akan mempresentasikan yang sudah saya kerjakan. Bagian saya, nama saya Michelle Budianto dengan NRP D122000138. Saya mendapat bagian buku dengan 1 hingga 5 pengarang. Nah, buku yang saya ambil ada berjudul Matahari, itu adalah buku offline yang di-online-kan. Next. Ini bagian dari copyright dari buku tersebut yang saya ambil. Hidup ini adalah petualangan. Semua orang memiliki petualangannya masing-masing. Maka jadilah seorang petualang yang melakukan hal yang terbaik. Daftar pustaka dari buku ini. Dan sekian dari saya. Mungkin teman saya bisa melanjutkan. Oke, sebentar. Sebelum dilanjutkan, saya akan cek dulu ya. Nanti diperhatikan ya teman-teman yang mengerjakan. Karena nanti kalian akan memperbaiki hasil diskusi kita. Nanti silahkan kalau perlu diperbaiki. Karena setelahnya kalian akan mencantumkan, bukan kalian ya, PIC ya, nanti yang akan mengunggah di Google Classroom kita. Sebentar, ini Michelle. Berarti ini online dan di offline kan ya, Michelle? Oke. Kemudian tadi kan sudah sempat mendengarkan ya bahwa yang diminta di sumber kutipan itu hanya nama belakang saja. Jadi silahkan nanti hanya nama belakang saja ya di sumber kutipannya ya. Lie ya berarti ya. Lie, 2016, karena ini kutipan langsung berarti page-nya P.362, oke. Kemudian daftar pustaka, Lie, T, tahun, judulnya Matahari, Jakarta, Nah, baris kedua kan utama ya, itu menjorok ke kanan ya, Shell. Nanti silahkan menjorokkan ke kanan, gitu ya. Oke. Gitu saja, sebentar. Saya akan tanya dulu ke teman-teman. Cek teman-teman halaman 61.1. Ada pertanyaan tidak? Dicek dulu. Saya tunggu. Kalau ada yang tanya, sambil saya memasukkan poin temanmu. Ada pertanyaan tidak? Ada? Jadi untuk kutipan 1, itu kalian dituliskan semuanya dulu ya teman-teman ya. Penulisan sumber kutipannya Santoso, Azari, Tan, dan Tan. Nah, maksudnya kutipan 2 itu bagaimana sih? Pada kutipan 2 itu kan terlalu panjang ya, karena ada 4 ya penulisnya ya. Jadi pada pengutipan kedua, itu kalian diperbolehkan untuk langsung menuliskan Santoso et al. Tapi tidak diperbolehkan pada kutipan pertama langsung Santoso et al. Karena ini masih 4 penulis. Ya, kalau masih 4 penulis itu harus dituliskan dulu semuanya, empat-empatnya pada pengutipan pertama. Jadi maksudnya ketika pengutipan pertama, jadi misalnya paragraf ini saya mengutip dari punyanya Santoso, Azaria, dan Tan, itu tuliskan semua dulu sumber kutipannya. Pengutipan selanjutnya, paragraf selanjutnya, kalian juga mengutip dari buku yang sama, itu diperbolehkan untuk Santoso et al. Karena pembacanya sudah tahu bahwa, oh ini dikutip dari buku yang sama. Gitu ya. Jelas ya? Oke. Lanjut, poin 2.
Selanjutnya, perkenalkan dulu, nama saya Angelika Belinda Gunawan, NRP D122000031. Di sini saya mendapatkan bagian buku dengan 6 atau lebih pengarang. Buku yang saya ambil judulnya Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 SMP. Ini buku offline yang di-online-kan. Next. Ini informasi dan copyright dari bukunya. Jadi di buku ini totalnya ada 11 penulis. Next. Ini kutipan yang saya ambil dari halaman 13. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur di dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda mendapatkan gaya ke atas. Ini daftar pustaka dari kutipan ini. Sekian presentasi saya. Oke, Angel, mungkin sambil dijelaskan ya, supaya teman-teman juga tahu. Maksudnya gini, ini nama penulisnya Zubaida, S itu singkatan dari ini, et al itu maksudnya ini, tahun, terus judul, begitu ya? Nanti teman-teman selanjutnya juga supaya mengikuti. Silahkan, Angel. Kalau di buku dengan 6 atau lebih pengarang itu, yang ditulis di sumber kutipan cuma nama belakang dari pengarang pertama aja. Terus sisanya itu ditulis et al. Terus kalau di daftar pustaka itu sama Zubaida itu nama belakangnya, terus koma S ini nama depannya dari pengarang yang pertama. Kalau sisanya di daftar pustaka itu tetap ditulis et al. Gitu ya. Oke, untuk penulisan judul seperti itu ya. Sampai mana itu penulisan judulmu? Semester 2 ya? Iya, semester 2. Oke. Sebentar ya. Coba balik ke depan kembali. Coba Catherine. Kembali, Kat. Ke depan, Kat. Nah, buku offline yang di-online kan. Ini nggak kebalik kamu, Angel. Buku online yang di-offline kan nggak sih? Kayaknya offline itu online kan. Ini kan kamu ngambilnya online kan? Oh iya Bu, oh iya. Ya kan? Nangkep ya? Jadi nanti silahkan diganti buku online yang di-offline kan ya. Oke, sip. Coba next, Kat. Next lagi. Benar ya, kalau 11 penulis ya. Oke. Nah, yang di sini berarti Zubaida et al benar, tahun benar, halaman oke, Zubaida S itu disingkat ya, et al betul. Tahun ilmu pengetahuan alam, huruf kecil semua, kelas K-nya yang kapital, itu penulisan akronim, singkatan, benar. Oke. Nah, itu baris kedua dan seterusnya menjorok ke kanan ya, Angel ya. Iya, Bu. Karena kan memang ya, jadi kita supaya terbiasa ya. Jadi penulisan poin daftar pustaka harus menjorok ke kanan, baris kedua dan seterusnya. Oke. Ya. Sebentar saya cek dulu ke teman-teman. Coba dilihat poin 2, adakah pertanyaan? Dicek dulu yuk. Jadi teman-teman kalau sudah lebih dari 6 lebih, jadi 1 sampai 5 masih ditulis semua nama penulis pengarangnya. Tapi kalau sudah 6 dan seterusnya, itu kalian boleh pada pengutipan pertama dituliskan langsung misalnya Herianto et al. Tapi kalau belum 6, berarti masih dituliskan sama kayak contoh yang pertama tadi, kutipan pertama dituliskan semua, walaupun itu 5 penulis atau 5 pengarang, ya dituliskan semuanya. Pada kutipan kedua, baru diperbolehkan kalian, misalnya langsung dituliskan nama penulis pertama, terus et al. Gitu ya. Judul tadi kita bahas ya, berarti aman ya. Terus kota terbit, penerbitnya. Jelas ya? Oke, lanjut. Poin 3. Oke, selamat siang semuanya. Saya Catherine dengan NRP D122000130. Di sini saya mendapat bagian buku karya editor. Jadi di sini saya mengambil salah satu buku berbahasa Inggris yang berjudul Clifford Geertz by His Colleagues. Buku ini ditulis oleh Richard Osweider dan Baron Good, yang dimana mereka di sini juga berperan sebagai editor dari buku ini. Kemudian untuk kutipannya, seperti yang bisa kita lihat di layar,
saya mengambil kutipan langsung sebanyak 2 kalimat. Kemudian untuk sumber kutipannya diawali dengan nama belakang kedua penulis, yaitu Sweater dan Good, kemudian tahun, beserta halaman di mana kutipan yang saya ambil berada. Kemudian untuk daftar pustakanya juga diawali dengan nama kedua penulis, kemudian ada istilah ads untuk editors, kemudian tahun terbit, lalu judul buku. Dan diakhiri dengan kota terbit beserta dengan penerbitnya, yaitu Chicago dan University of Chicago Press. Oke, Catherine. Coba kembali ke halaman judulmu. Sampulmu. Nah, itu ada edited ya, betul. Jadi teman-teman yang lain mungkin sebagai contoh ya, ini coba dilihat di layar ya. Jadi yang dikerjakan teman kalian Catherine ini buku karya editor teman-teman. Ada keterangan edited by. Jadi maksudnya adalah ini, kalian cara mudahnya begini. Buku karya editor itu maksudnya adalah penulis, ya, penulisnya dan editornya itu sama. Jadi nama penulis dan editornya sama. Cara mudahnya itu. Yang kedua, dari sampulnya itu sudah kelihatan bahwa oh ini buku editor. Biasanya buku karya editor itu ada keterangan editor terus namanya. Jadi tertulis di sampulnya. Kalau biasanya semua buku itu ada karya editor, ya benar. Di semua buku pasti ada editornya, kelihatan dari ini ya. Kelihatan yang di sebelah kanan itu biasanya kan ada halaman identitas. Itu pasti ada editor, penulisnya siapa. Ya kan? Nah, buku yang bukan karya editor itu adalah nama pengarangnya sama nama editornya biasanya berbeda. Ya, dan biasanya di sampul ya hanya menuliskan nama si penulisnya atau pengarangnya, tidak ada keterangan bahwa itu editor atau editor siapa. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian cari buku karya editor berarti otomatis ya buku itu adalah karya editor gitu. Nama penulis dan editornya sama. Dia penulis sekaligus editornya. Gitu ya. Oke, kita cek di poin 3. Adakah pertanyaan dari kalian? Nah, di situ ada nama, tahun. Ingat ya, sumber kutipan nama belakang saja ya. Daftar pustaka. Daftar pustaka pun juga demikian. Yang membedakan adalah ada keterangan ED. Ini ditambahkan S itu karena lebih dari 1. Ya, kayak punya Catherine ini kan juga 2 ya, berarti tambahkan tetap EDS. Tapi kalau nanti misalnya, oh kalian ketemu hanya 1 editornya, ya, buku karya penulis editor ini hanya 1, berarti tuliskan ED saja. Ya, oke. Kemudian tahun, terus judul tahu ya kalau di Apastel seperti apa, kota terbit dan penerbitnya. Jelas ya. Kat, nanti di baris kedua dan seterusnya menjorok ke kanan ya, Catherine ya. Oh, baik, Bu. Oke, sip. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Lanjut, poin 4. Perkenalkan, nama saya Vanessa Leo dengan NLP D122000033. Saya akan menjelaskan tentang buku terjemahan. Buku yang saya ambil sendiri berjudul Think and Grow Rich, dengan penerjemahnya bernama Sugianto Yusuf dan Pendam Puntaswari. Next. Kutipan yang saya ambil berbunyi, sejatinya pikiran adalah sesuatu, bahkan bisa menjadi sesuatu yang kuat jika dibarengi dengan ketetapan tujuan. Ketangguhan dan hasrat membara untuk menerjemahkan pikiran-pikiran tersebut menjadi harta atau objek material lainnya. Phil, 2006, chapter 2. Terus daftar pustakanya, Hill, N, itu karena nama belakangnya Hill, terus nama depannya kan Napoleon, jadi diambil N-nya. Tahunnya 2006, judulnya Think and Grow Rich, terus translatornya S. Yusuf dan P. Kuntaswari, kemudian titik, kemudian kota terbitnya di Jakarta, dan penerbitnya PT Gramedia. Oke, Vanessa. Ini penulisan nama translatornya memang ini kan? Tidak kamu balik kan? Enggak. Oke, sip, pinter. Yang nama pertama disingkat kan? S sama P ini? Ya, Oke, bagus. Sip. Oke, sepertinya aman. Penulisannya juga seperti itu. Oke. Ya. Jadi yang dikatakan Vanessa itu silahkan teman-teman cek di poin 4. Poin 4. Silahkan.
Jadi buku terjemahan itu yang dituliskan di halaman sumber kutipannya, itu tahunnya tahun buku terjemahannya ya. Kan kamu mau mengutip buku terjemahan, bukan buku aslinya. Ya. Kemudian Kotler itu nama penulis aslinya, according to Kotler itu nama judul buku terjemahannya itu, H. Sudrajat itu adalah translatornya, ya, translatornya. Jadi kalau penulisan translator, editor yang ditulis di belakang, bukan di entry pertama sebagai penduduki penulis atau pengarang, itu kalian tidak perlu membalik namanya. Jadi namanya tidak perlu dibalik, ya. Kemudian nama pertama disingkat. Kata pertamanya disingkat dalam penulisan nama depan itu. Jadi misalnya ini kan namanya lengkapnya Herman Sudrajat ya. Jadi disingkat menjadi H. Sudrajat. Seperti itu ya. Terus baru kota terbit dan penerbitnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Aman? Oke, kalau aman silahkan lanjut poin 5. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Angelita Ananda Peri dengan NLP D122-00125. Jadi saya mendapat bagian book chapter dan judul dari buku yang saya ambil adalah pembentukan karakter konservasi melalui inovasi dan strategi pembelajaran IPA. Next. Nah, jadi di sebelah kiri ini terdapat copyright-nya dan di sebelah kanan ini terdapat halaman dari kutipan yang saya ambil. Next. Oke, jadi kutipan yang saya ambil ini dari chapter 1 dan bagian ini ditulis oleh Murbangun Nuswawati. Jadi kutipan langsung yang saya ambil ini melalui proses perkuliahan dengan mata kuliah apapun, mahasiswa terutama calon guru tidak hanya dibekali dengan konten knowledge dan konten pedagogik saja, namun nilai-nilai karakter dan asas konservasi harus termasuk di dalamnya. Lalu ada sumber kutipannya Nuswawati 2018 page 2. Lalu untuk daftar pustakanya ini Nuswawatinya ini nama belakang, lalu M ini singkatan dari nama depannya 2018, lalu peningkatan sikap dan kreatif melalui pembelajaran kimia lingkungan berbasis masalah berkarakter dan konservasi ini adalah judul dari chapter 1-nya. Terus Sudarmin ini editornya. Setelah itu, pembentukan karakter konservasi melalui inovasi dan strategi pembelajaran IPA ini judul dari bukunya. Setelah itu akan ada PP 1-2, jadi PP 1-2 ini adalah keseluruhan dari chapter 1 ini terletak pada halaman 1-21. Lalu Semarang dan penerbitnya FMIPA UNES. Oke, Angel. Sebentar. Berarti ini jurnal ya, buku jurnal ya, atau apa ya, Angel ya? Kamu coba ke depan, back. Kembali ke depan. Oke. Ya, ini buku jurnal. Ya, jadi dalam buku ini ada beberapa chapter-chapter yang beda pengarang ya, Angel ya, Angelita. Oke. Iya, Bu. Yuk. Oke, next lagi, Kat. Lagi. Nah, di sini berarti kamu mengambil Nuswawati, itu berarti salah satu chapter ya, penulis salah satu chapter, betul, tahun, page-nya, halamannya, daftar pustaka Nuswawati, peningkatan sikap, betul. Nah, yang Sudarmin ini ED saja ya, Angelita? Iya, Bu. Maaf salah, Bu. Harusnya ED aja, soalnya cuma satu. Ya, terus penulisan judul di sini diawali kapital semua. Kenapa? Kan ketemu 2 judul ya. Nanti saya jelaskan lagi, tidak apa-apa. Jadi nanti yang pembentukan karakter konservasi melalui sampai pembelajaran IPA itu diawali kapital semua. Iya, baik. Ya. Oke. Terus PP halamannya 1-21, betul, Semarang. Baris kedua, ketiga menjorok ke kanan ya, Angelita. Iya, Bu. Oke, sip. Teman-teman, dicek yuk maksudnya book chapter, bunga rampai, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, itu kalian harus memahami ya. Jadi di dalam satu buku itu ada chapter-chapter, bagian-bagian yang penulisnya berbeda-beda. Paham dulu ya maksudnya ya. Nah, yang di sini dalam penulisan sumber kutipan, anggap saja kita mau mengutip
cerpennya Kabul dan Sulanti atau jurnalnya Kabul dan Sulanti gitu di dalam buku tersebut ya. Jadi salah satu chapter di sana. Sudah. Kemudian itu tahun bukunya, itu halamannya, karena ini kutipan langsung berarti harus menunjukkan halaman ya. Daftar pustaka. Yang dituliskan di entry pertama tetap Kabul Sulanti, salah satu penulis chapter di sana. Kemudian tahun, nah ini judul. Ini judulnya adalah judul chapternya. Judul si cerpen atau si jurnal yang ada di dalam buku jurnal itu. Ya, berarti penulisannya sama seperti penulisan apastel, judul apastel. Kata pertama yang diawali kapital, di induk judul maupun di anak judul kalau ada, ataupun unsur penamaan. Sudah ya? In maksudnya, oh sebentar. Si Angel kurang in ya Angel ya, nanti tambahkan ya Angelita. Maaf, in di mananya, Bu? In Sudarmin, Oh iya, Bu. ya kan? Setelah titik in terus Sudarmin gitu ya. Oh iya, Bu. Nah, di sini ya kembali lagi ke halaman 63, in ya ada keterangan in maksudnya di dalam bukunya siapa. Iwibowo dan Tung JL. Jadi ingat ya, kalau itu ditulis di belakang tidak perlu dibalik. Kata pertama yang diawali disingkat. Sorry, kata pertama nama depannya disingkat. Bu, kenapa Tung tidak disingkat, Bu? Karena Tung nama marga anggapannya, jadi tidak perlu disingkat. JL kenapa disingkat, Bu? Karena dari bukunya menyingkat. Kecuali kalau kalian mau menulis lengkap, cari di internet, boleh-boleh saja, teman-teman. Ya. EDS itu karena lebih dari satu ya, tambahkan S di sana sebagai editor, ya. Pengumpulnya atau yang menyusunnya, itu dituliskan di sini. Ya. Kemudian setelah air mata kering, ini adalah judul bukunya, judul yang ada di sampul, judul yang ada di depan. Ya, judul yang ada di sampul, judul yang ada di depan. Di semua katanya diawali dengan kapital, kecuali konjungsi. Beda dengan penulisan judul yang pertama ya. Kalau yang ini, semua judul, semua kata diawali kapital kecuali konjungsi. Dan di italik. Kalau yang tadi bahasa Mandarin di mana-mana tadi kan tidak perlu di italik, karena kan chapter ya, judul di chapter, judul di dalam buku itu. Halamannya dari halaman 208 sampai 231 adalah halaman si chapter itu, kota dan penerbit. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aman? Oke, kalau aman. Lanjut, 6. Permisi Bu, hari ini perkenalkan nama saya Captain Selestasianto, NRPD 112-03x44. Saya mendapat bagian buku dengan pengarang sebuah organisasi atau lembaga. Jadi ini adalah yang saya ambil, yang sebelahnya adalah paragrafnya. Jadi daftar kutipan yang saya ambil adalah kutipan langsungnya itu, hari-hari itu lenyap tanpa memori, ketika saya hidup dalam belenggu dosa, berkali-kali saya dikuasai setan, tanpa keluarga maupun teman-teman saya menyadari apa yang sesungguhnya terjadi, itulah sebabnya saya trauma dengan segala bentuk manifestasi. Itu Pustaka Raja Wali itu adalah nama dari tempat pengarang bukunya. Terus tahun 2019 itu tahun penerbitan, dan page P12 adalah halaman 12. Terus daftar pustakanya, Pustaka Raja Wali adalah nama tempatnya, 2019 itu tahun terbit, nama buku itu adalah Holy Spirit My Best Friend, tempatnya di Surabaya, _2, author. Oke, sebentar. Kathleen. Ini penulisnya adalah Pustaka Raja Wali. Nama lembaga. Iya.
Di sumber kutipan Raja Walinya R-nya kapital ya, Kat ya? Kan nama lembaga iya, Bu. diawali kapital ya. Iya. Kemudian koma, spasi ya, Kat ya, supaya tidak terlalu dekat. Spasi 2019, terus koma, spasi lagi, P titik spasi 12. Itu ya. Ya, oke, supaya tidak terlalu ini mepet sekali kan, padahal kan harus diberi spasi. Kemudian Pustaka Raja Wali 2019, Pustaka Raja Wali titik spasi 2019 tanda kurung buka itu ya, kurung tutup titik spasi ya, cat spasi Holy Spirit. Ini judulnya Holy Spirit terus My Best Friend, ini judulnya. Iya, Bu. My Best Friend ini anak judul atau ya satu judul itu aja? Atau memang Holy Spirit titik My Best Friend gitu ya? Iya. Ah. Harusnya tidak pakai titik, Bu. Saya tadi salah typo. Oh, oke. Berarti setelah titik spasi Holy hanya kapital, yang lainnya kecil, M-nya juga kecil ya nanti ya. Kemudian di italic ya, Holy Spirit My Best Friend ini harus italic ya, karena kan judul ya, Cat. Kemudian titik spasi Surabaya titik 2. Penulisnya sama penerbitnya sama atau tidak? Sama, Bu. Pustaka Raja Wali semua? Oh, Penerbitnya? penulisnya itu yang namanya di bawah itu, Pak. Bu. Penerbitnya? Yang penulisnya. Yang penerbitnya yang Pustaka Raja Wali. Sebentar. Ini nggak kebalik kaget. Nama penulisnya Mustafa. Coba. Catherine minta tolong ke depan deh, Cat. Ke depan, ke balik kembali. Covernya? Nggak ada covernya. Kelihatan nggak ya? Nama penulisnya kelihatan nggak ya? Itu Phil Mantova itu kan? Philip Mantova itu nggak sih? Iya, Bu. Oh. Ini ya, Kat. Ini yang kamu berikan, ini adalah contoh dengan satu pengarang, bukan pengarangnya lembaga, Kat. Ya. Kalau pengarangnya lembaga bukan ini contohnya. Mungkin saya bantu ya. Mungkin kamu punya Alkitab atau apa di rumah. Kan kalau Alkitab itu kan penulisnya kan biasanya lembaga ya. Kamu bisa pakai itu. Ya, kalau yang ini masuk buku dengan satu pengarang, bukan buku dengan lembaga, penulisnya lembaga. Ya, jadi nanti silahkan Kathleen dicek ya, mungkin dengan Alkitab atau mungkin buku puji syukur atau bagaimana yang memang dicari coba. Itu kan lebih mudah ya, nama-nama lembaga ya. Nanti dicek. Nah, berarti otomatis Kat, coba minta tolong Catherine next bagian penulisan. Nah, di sini nanti tinggal memasukkan ya, Catherine ya. Jadi nanti misalnya nama lembaganya siapa, dituliskan di sumber kutipannya ya. Terus tahun berapa, terus Catherine pura-puranya mengutip dari halaman berapa di Alkitab itu atau di mana yang memang buku dengan karya lembaga. Baru nanti daftar pustakanya pun juga demikian. Dituliskan nama lembaganya, tahun, judul, kota terbit, dan penerbit. Kalau penerbit dan penulisnya sama, nama penerbitnya Catherine bisa ganti menjadi author. Begitu ya. Tapi kalau berbeda, tidak perlu. Ya, Kat? Ya, Bu. Nanti gitu ya. habis ini saya ganti, Bu. Ya, jadi nanti biar sudah diperbaiki, nanti tinggal dijadikan satu lagi ya dengan teman-temannya yang lain lagi. Ya. Oke, Catherine. Terima kasih. Silakan teman-teman, poin 6 dicek. Yang membedakan adalah, karena ini kan nama lembaga ya, penulisnya atau pengarangnya, jadi jangan sampai dibalik. Ingat, nama lembaga, nama organisasi jangan sampai dibalik. Ini bukan nama orang, ya, jangan dibalik. Kemudian tidak perlu disingkat atau ditulis sebagian, jangan. Jadi dituliskan sama persis.
Nah, di daftar pustaka yang membedakan adalah nama penerbitnya. Kalau nama penulis dan penerbitnya sama, diganti nama penerbitnya menjadi author. Tapi kalau misalnya tidak sama, ya ditulis nama penerbitnya siapa. Oke, teman-teman, sambil cek buku ya. Sungguh-sungguh ini saya. Kalian harus benar-benar memperhatikan. Aman? 7, silahkan, poin 7. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ferin Fidelia dengan NRP B122000027. Dan di sini saya membawakan buku tanpa pengarang dengan judul A Warning. Next. Ini buku, cover bukunya. Next. Lalu ini bagian copyright, dan di bagian copyright memang tidak tertulis pengarangnya. Next. Lalu ini di paragraf pertama saya ambil bagian kutipan, dan cara menulis kutipannya karena tidak ada pengarangnya maka digantikan dengan judul, lalu tahun, dan halamannya. Lalu cara penulisan daftar pustakanya juga sama, karena tidak ada pengarangnya, maka digantikan dengan judul, tahun, negara penerbitnya, dan penerbitnya. Oke, sebentar Feren. Coba Catherine minta tolong back kembali ke judul, ke sampul, sorry. Ya, ini berarti anonimus ya? Iya, Bu. Oke. Sebenarnya anonimus itu adalah nama pengarangnya. Tapi memang dituliskan dia menggunakan nama samaran ya. Tapi karena memang contohnya kita juga kadang kesulitan ya cari contoh yang memang tidak ada nama pengarangnya. Berarti saya perbolehkan kalian menggunakan itu. Tapi besok-besok ketika kalian mendapatkan buku ini dengan pengarang anonimus juga harus hati-hati ya. Benar-benar kan biasanya ada keterangan ya anonimus ya, itu berarti otomatis biasanya itu yang menjadi pengarangnya. Ya, jadi harus hati-hati ya. Tapi karena kita kesulitan cari buku dengan tanpa pengarang ya tidak apa-apa, kita menggunakan yang ini. Yang penting kalian tahu ya. Oh, anonimus bukan berarti bahwa oh ini anonim tidak ada pengarangnya, tapi harus hati-hati dicek di identitasnya. Coba dicek. Coba Catherine. Next. Di bagian identitas itu kan di sana juga keterangan by anonymous kan. Sebenarnya itu nama pengarangnya. Ya, jadi besok harus hati-hati ya teman-teman ya. Tapi ini tetap saya masukkan sebagai buku tanpa pengarang. Kenapa? Karena contoh di buku BI kita juga menggunakan itu. Ya, jadi sebenarnya tipe juga. Oke, next. Nah, ini judulnya betul. Tahun. P titik spasi ya, Fer ya. Spasi 21 ya. Iya, Bu. Ketemu ya. Jadi memang harus benar-benar jeli ya teman-teman ya. Walaupun hanya spasi, walaupun hanya titik, itu tetap perlu ya teman-teman dalam penulisan sumber kutipan maupun daftar pustaka. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan sedetil mungkin. Kemudian daftar pustaka, yang di daftar pustaka itu sudah italik ya? Penulisan judul ya? Sudah, Pak, Bu, sudah. Oh iya, oke. Tahun, terus kota terbit, penerbitnya. Oke, Feren. Cek teman-teman, poin 7. Apakah ada pertanyaan? Jadi buku tanpa pengarang. Silahkan dicek. Ada pertanyaan kah? Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Biasanya buku tanpa pengarang itu buku-buku lama. Atau buku-buku ya seperti kayak kayak mungkin Alkitab, kamus, itu mungkin saja kadang tidak ada nama pengarangnya ya, atau tidak ada nama lembaga sebagai pengarang. Bisa juga seperti itu. Oke, atau buku undang-undang.
itu kan kadang tidak dicantumkan ya siapa yang menuliskan undang-undang itu ya, walaupun mungkin lembaga, walaupun mungkin itu tim gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan poin 7, lanjut poin 8. Ya, selamat siang Bu. Sebelumnya maaf nggak bisa on cam karena internetnya lagi error. Jadi saya pakai data, takutnya ngelek-ngelek. Oke, Ali. Ya, tidak Oke. apa-apa. Oke, jadi yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan yang tentang mengutip dari kutipan buku yang telah ada. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alicia Marsha dengan NRP D12 2092. Buku yang saya pakai itu berjudul Statistik. Next. Ya, di sini ada gambar tentang kutipan yang saya ambil itu dengan memusatkan diri pada kelompok penduduk yang rendah pendapatannya ini, maka ikhtiar utama adalah memenuhi kebutuhan pokok mereka dan mengusahakan agar jumlah mereka dapat dikurangi dan dalam waktu tertentu sudah dapat ditiadakan. Next. Ya, di sini sumber kutipannya dari Supranto 2000 halaman 13. Ini yang saya kutip. Nah, Supranto ini juga mengutip dari Elim Salim, terus judul bukunya Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI tahun 1974. Oke, Alicia. Coba back, minta tolong Kat, back di, nah yang ini dulu. Jadi maksud dari mengutip dari sebuah kutipan itu bukan berarti terus, oh di paragraf ini kutipan, kayak dialog gitu kan. Kayak apa ya namanya, kayak kutipan langsung, anggapannya kayak ngomong kan, berbicara langsung kan. Bukan seperti itu yang dimaksud, tapi kayak seperti ini Alicia. Jadi Alicia ini mau mengutip bukunya si statistik ini. Siapa penulisnya tadi saya lupa. Nah, ternyata ketika kamu mau mengutip di halaman ini, si penulis statistik, buku statistik ini juga mengutip punya orang lain. Ya, teman-teman sambil diperhatikan ya, ini sambil saya menerangkan. Contoh, misal, ya, contoh-contoh. Saya itu mau mengutip bukunya Bu Seli Azaria ini. Di halaman berapa ya? 5 misalnya. Nah, di halaman 5 ini yang mau saya kutip, ya, mengutip paragraf ini, ternyata Bu Seli Azaria juga mengutip punyanya Mulyanta. Jadi bukan ide atau tulisan asli original dari Bu Seli Azaria, tapi punyanya Mulyanta sama Sujatmiko tahun 2009. Nah, itu maksudnya. Jadi saya ini mau mengutip punyanya Bu Seli, ternyata Bu Seli juga mengutip punyanya Mulyanta. Jadi mengutip dari sebuah kutipan. Sama kayak seperti ini tadi yang dikatakan Smith ya di halaman 65, balik lagi ya kayak punya teman punya buku kalian. Smith itu berarti Mulyanta sama Sujatmiko, penulis aslinya, penulis asli si kutipan yang akan saya ambil dari bukunya Bu Seli. Ya kan? Tahun bukunya Smith, tahun bukunya Mulyanta 2009. As cited in itu harus ada keterangan ya bahwa itu diambil dari buku mana. Femena berarti saya menuliskan siapa? Ya Bu Seli Azaria, bukunya Bu Seli Azaria berarti Azaria. Tahunnya tahun berapa? 2018. Page-nya halaman berapa? Halaman 5 karena saya mau ngutip langsung. Yang dituliskan di daftar pustaka yang mana? Bukunya Bu Seli Azaria karena saya mau mengutip bukunya Bu Seli Azaria, bukan bukunya Mulyanta. Jelas ya? Semua. Dan Alicia. Maksudnya dapat ya, Ali? Iya, Bu. Berarti ini punya saya benar atau salah ya, Bu? Ya, gimana? Berarti kan harus bukan. dibenarkan. Yang maksud saya kan, kalau saya nangkep ya, Bu, ini kan saya ngutipnya dari buku statistik. Itu kan Supranto ini. Nah, Supranto ini kan juga ngutip dari yang jurnalnya punyanya Salim Emil itu. Mana? Bukan gitu ya, Bu, maksudnya? Mana. Iya, betul.
Punyanya Salim mana ada kata Salimnya? Sebentar, Itu sebentar. yang di daftar pustaka. Oh, kamu carinya di daftar pustaka. Di ininya ya, nanti buktikan di paragrafnya ya, supaya jelas, Ali. Oh, seperti itu. Ya. Oke, iya Heeh, ya, Bu. heeh. Jadi supaya tidak menimbulkan ambigu ya. Jadi pembaca juga tahu bahwa oh ini kalau menulis seperti ini dia mengutip dari punyanya Salim, anggapannya begitu. Oh, Jadi iya. nanti Tapi ini coba kan, cek ya. maaf, ya maaf Bu. Ini kan yang perencanaan pembangunan ini saya lihat di internet itu bentuknya dalam bentuk buku. Berarti saya harus punya bukunya itu ya. Maksudnya buku gimana gimana? Ini yang di daftar pustaka yang ada perencanaan pembangunan itu. Mm-mm. Nah, itu tuh saya kan cari di internet, saya kira ada bentuk dalam itu yang bisa saya berikan contoh gitu loh, Bu, maksudnya. Tapi ternyata ini bukunya tuh bentuknya dalam bentuk buku, maksudnya offline gitu loh, Bu. Jadi saya harus punya bukunya itu atau bagaimana ya? Tidak. Jadi kamu kan punya buku statistik ini kan, buku cetak Iya, statistik ini kan, iya punya, Bu. ya kan? Coba Hmm. dalam buku statistik atau kamu nggak harus buku statistik deh, buku bahasa Indonesia ini boleh ya atau statistik itu. Coba cari yang ada paragraf yang memang ada kayak si penulis ini, penulis bukunya itu dia mengutip dari orang lain. Kayak tadi yang saya sebutkan di contoh tadi loh, kan di halaman 5 itu kan kelihatan ya ada kutipan, sumber kutipan ya, Mulyanta dan Susiatmiko. Nah, di buku statistik itu pasti ada kutipan. Ya kayak tadi kan ada Salim itu kan pasti mengutip kan si siapa ini penulis aslinya ini. Iya, iya, Jadi Bu. kamu tidak perlu bingung-bingung cari yang punya buku aslinya gitu ya. Karena kan kamu mau mengutip statistikanya, bukan si bukunya punya Salim gitu loh. Oh, iya ya, oke, Bu. Nangkep ya? Ya, Jadi iya. nanti coba deh, kalau enggak ini kesulitan, coba cari di buku statistik itu ada enggak yang kelihatan paragraf, terus ada apa namanya sumber kutipannya ya. Jadi kayak anggapannya si penulis statistik itu mengutip dari orang lain, ya kan? Baik, Bu. Nangkep ya Alicia ya? Ya, Bu. Maaf ya, Oh, Bu. coba. Oh, enggak apa-apa, kan kita belajar. Coba Ya, sekarang next. Ya, next ya, next Bu. minta tolong Catherine. Nah, yang ini Alicia nanti bisa dicek ya, sama kayak di buku. Ya, jadi Oh, nanti ya, Bu. nama penulis aslinya ya, nama penulis aslinya, tahun penulis aslinya, cited in buku yang akan kamu kutip, buku statistik itu penulisnya siapa, baru nanti tahun dan judul. Yang dimasukkan ke daftar pustaka berarti buku yang akan kamu kutip, ya buku statistika itu siapa penulisnya dan Emil Salim ini penulisnya atau bukan? Bukan penulis statistik kan? Bukan, Bu. Jadi nanti yang dituliskan di daftar pustaka adalah buku statistik kamu itu. Iya, oke. Nangkep Iya, ya? Bu. Baik. Ya, Oke. ya, Oke. terima kasih, Nanti Bu. silakan diperbaiki ya Alicia ya. Oke. Ya, Baris terima kedua kasih, menjawab Bu. ya Alicia ya. Ya, Oke. Bu. Oke. Teman-teman dicek ya di bukunya yang mengutip dari sebuah kutipan. Tadi kan sambil saya menerangkan kepada kalian ya. Jadi semoga kalian paham ya. Jadi mengutip dari sebuah kutipan. Jadi anggapannya kalian mau mengutip buku, ternyata buku yang akan kita kutip dia juga mengutip gitu loh. Bukan asli tulisannya dari si penulisnya itu. Itu ya. Jadi yang dituliskan di dalam daftar pustaka yang siapa? Ya buku yang akan kita kutip. Tuh. Ada pertanyaan? Kalau tidak tahu tanya. Ayo, ada yang tanya? Jangan malu loh teman-teman untuk bertanya. Nanti kalian sesat di jalan sendiri loh ya, kalau malu bertanya. Aman? Oke, kalau aman. 9, lanjut. Oke, Maaf, sebentar. Catherine, ada yang apa Cat? Oh iya, terima kasih. Apa Cat? Itu Bu, misalnya kalau punya saya kan yang dari lembaga, misalnya kalau saya ambil Alkitab itu, terus kalau misalnya judulnya nanti tulis apa? Ya judulnya Alkitab kan? Oh, iya. Iya. Ya kan? Iya, Ya, Bu. ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Silahkan teman-teman.
Aman ya berarti? Oke, silahkan lanjut poin 9. Selamat siang, Bu. Perkenalkan nama saya Gerald Wahyudi dengan NRP D11210584. Saya kebagian e-book yang dilanggan oleh perpustakaan. Dan di sini saya mengambil buku Alternative Investment, Instrument Performance, Benchmark, and Strategies. Saya di next. Ini ada informasi dan copyright-nya. Lalu di slide selanjutnya, ini adalah screenshot dari halaman yang saya kutip. Dan kutipannya itu seperti berikut: the idea of mixing two distribution to approximate empirical distribution is commonly used in other fields such as statistics. In this context, the mixture model is a probabilistic model that illustrates subpopulation within an overall population, but without requiring that the observed data set identify the subpopulation to which the individual observation belong. Ini sumber kutipannya dari Filberg and Becker tahun 2003 di chapter 9. Lalu ada daftar pustakanya. Filberg, G itu nama belakangnya adalah Filberg, nama depannya saya singkat. Lalu N. Becker, H, titik K. Becker juga nama belakangnya. Lalu ada tahun diciptakannya 2013 dan judulnya Alternative Investment, Instrument Performance, Benchmark, and Strategy. Lalu di paling bawahnya itu ada receive from, itu adalah online Wiley. Oke, Gerald. Betul, mengambilnya dari library ya, ini berarti gratis ya, free ya, tidak berbayar ya e-booknya ya. Iya, Bu. Oke, sebentar. Penulisan judul ya, Ger. Judul kan harus italik ya, Gerald. Ya, Ya, nanti saya silakan. lupa, Bu. Ya, jadi harus diitalik. Kemudian penulisan judul cek kembali ya, kecuali penamaan jadinya, itu setelah investment itu .2. Oh iya, ya, anak judul ya soalnya ya. Oke, sip. Hanya di italik ya, nanti di italik, kemudian baru retrieve from URL-nya. Gerald, ini kayaknya kebalik ya. Yang baris pertama marginnya harusnya ke kiri, yang baris kedua dan seterusnya harusnya ke kanan, menjorok ke kanan. Iya, Bu. Saya kembali Ya kan? lagi. Ya kan, kebalikan. Oke, selanjutnya aman yang lainnya. Silakan nanti dicek ya, diperbaiki ya. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama, Gerald. Cek teman-teman, poin 9. Ayo, cek poin 9. Jadi ini e-booknya memang masuk dalam database perpustakaan ya, yang memang free juga. Jadi perpustakaan mungkin kita punya ada DW Petra, itu juga ada ya. Kalian bisa cek di sana. Nah, di situ nama dan sebagainya tahu ya, judul dan sebagainya retrieve. Nah, yang berbeda adalah retrieve from URL. Tidak ada kota terbit dan penerbit karena ini bukan offline, ini online. Jadi harus ada retrieve from URL, gitu ya. Ya, jadi untuk membedakan biasanya itu kalau ini online pasti ada retrieve from dan URL. Kalau mungkin kalian ada yang bertanya, loh Bu, tadi teman-teman juga banyak yang online, tapi kok tidak ada retrieve from URL? Iya, karena ini kan sebagai contoh saja ya, kan kita kesulitan ya kalau cari cetak ya pada saat situasi seperti ini. Jadi maka dari itu ada keterangan tadi, ada online yang di-offline-kan. Besok ketika UTS jangan terus langsung, ini ini harusnya cetak. Ya kan, tapi karena ini contohnya online terus online di offline kan jangan seperti itu ya teman-teman ya besok ya, karena berbeda kan sudah masuk ke dalam contoh ujian, bukan contoh ujian ya, soal ujian ya, jadi tidak mungkin kan langsung online yang di offline kan, terus nanti kalian menuliskan sumber kutipan daftar pustakanya secara cetak padahal seharusnya online ya, jangan seperti itu ya, jangan sampai keliru. Oke, ada pertanyaan poin 9. Ada? Aman? 10. Lanjut. Poin 10.
Baik, untuk poin 10 ini e-book yang didapat internet secara umum. Jadi ini kita kerjainnya bareng-bareng, Bu, karena kita anggotanya hanya 9 orang. Maksudnya bareng-bareng itu yang mengerjakan 9 orang atau hanya Iya, 1 orang? enggak bareng semua, Bu, tapi ini saya bantu untuk bacain. Sebentar. 9 orang terus ini poinnya saya bagi setengah-setengah berarti. Harusnya Soalnya 1 orang. anggotanya hanya 9, Bu. Jadi dipikir yang nomor Iya. 10 itu kerjakan bareng. Oh, kemarin kan saya mintanya salah satu saja, teman-teman. Jadi siapa anggota yang bersedia untuk mengerjakan. Oke, nanti deh saya beri toleransi ya untuk ini. Oke, silakan. Ya, Lanjutkan dulu, maaf, Jel. Bu. Ya, jadi Ya. nomor 10 ini judul buku yang kita ambil tuh Gunung Kuburan Para Pemberani. Next. Nah, yang di sebelah kiri ini ada copyright dan di sebelah kanan ini ada halaman dari kutipan yang kita ambil. Next. Nah, jadi kutipan dan sumber kutipannya ini dalam berbagai diskusi dan perdebatan mengenai pendakian tahun 1996 yang kemudian menjadi salah satu peristiwa penting dan tragis dalam sejarah Everest. Muncul pula sebuah anggapan yang mengatakan bahwa selain hawa kompetisi dan persaingan antara Mountain Madness dan Adventure Consultant, ada juga sebuah dugaan yang mengatakan bahwa dua pemimpin ekspedisi tersebut telah meletakkan skala pendakian Everest sebagai sesuatu yang dapat dianggap enteng. Lalu Suwarjo 2020 page 35. Setelah itu untuk daftar pustakanya, ini ada Suwarjo nama belakangnya, lalu nama depannya disingkat dengan A, tahun 2020, lalu Gunung Kuburan Para Pemberani, ini judulnya, dan 13 kisah petualangan paling monumental para pendaki gunung legendaris dunia yang berakhir kematian ini, anak judulnya. Lalu Google Books version, choose retrieved from https://play.google.com, ini URL-nya. Oke, Angel dan teman-teman satu kelompok ya. Silakan nanti dicek kembali, dikerjakan bersama-sama juga kalau ada perbaikan. Penulisan judul betul. Kemudian ada keterangan itu diambil dari mana. Kemudian retrieve from-nya oke, URL oke. Menjorok ya kesalahannya hanya. Menjorok ke kanan ya. Baris kedua, ketiga, dan keempat. Yang lainnya aman. Oke, kelompok buku. Sebentar, saya cek dulu ke teman-teman yang lain. Poin 10 ada pertanyaan teman-teman. Jadi ini yang tidak masuk dalam database perpustakaan ya. Jadi kalian mengambilnya dari mungkin Google Book version atau yang lainnya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sama ya. Ya, Jess, silahkan. Itu harusnya judulnya juga italik ya, Bu? Oh ya, bagus sekali Jessica. Ya, betul. Harusnya judulnya di italik, pintar. Ya, mengingatkan. Ya, Angel, tolong ya nanti disampaikan ke teman-teman harusnya di italik. Sebentar, saya catat dulu. Buat Jessica, sudah mengingatkan. Jess, kamu NRP berapa, Jess? D1220042. 0042. Bagus. Senang saya kalau kayak gini, teman-teman. Saya terlewat gitu, kalian lebih teliti lagi gitu, mengingatkan. Bagus. Ya, ada lagi yang mau bertanya atau mungkin mengingatkan saya, Bu, ini seharusnya apa gitu? Ada? Ada tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya pesan untuk kelompok buku apa style, silahkan nanti bagian yang diperbaiki. Waktu kalian saya beri waktu 1 minggu ya paling lama ya. Seharusnya 1 minggu sudah lebih-lebih ya. Kalau sebelum 1 minggu sudah dipostkan, jadi nanti siapa ini? PIC-nya Angelita kan? Iya, Bu. Nanti Angelita, kalau semua teman-temannya sudah fix, sudah diperbaiki PPT-nya, silakan PowerPoint-nya itu dikirimkan di Google Classroom, tapi di stream, di bagian pengumuman di info itu loh. Jadi supaya teman-teman supaya teman-teman yang lainnya bisa melihat dan mengunduh. Ya, supaya untuk belajar. Iya, itu ya, Angel ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih kelompok buku apa style. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama teman-teman. Oke, bisa kita lanjutkan ke kelompok buku MLA? Kelompok buku MLA. Siapa ini PIC-nya? Ya, Oke, Jessie ya.
Ya, silakan Jess Ya, dan teman-teman. bentar ya, Bu. Ya. Mungkin sambil menunggu ada yang ditanyakan dari poin 1 sampai 10, apa style buku? Sudah terlihat, Bu. Sudah, Jess. Silahkan. Ya, selamat pagi Bu Listiana dan juga selamat pagi buat teman-teman. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan tentang MRS style buku. Lalu yang pertama yaitu dari saya, Jessica Wicaksana dengan LRP D122000042. Saya mengerjakan yang buku dengan 1 sampai 2 pengarang. Saya mengambil dari buku ini, terus copyright-nya. Lalu ini sumber kutipannya, saya mengambil setiap file memiliki file name, dalam kurung nama file, untuk mengenali data yang dimasukkan ke dalam file tersebut. Itu dari Maaf, judul. Jess. Ya. Maaf, Jess. Jess, ini di Iya. tempat saya ini masih belum ganti slide, kemudian masih belum di slideshow ya, di tempat saya. Kalau di tempat yang lainnya bagaimana? Atau Sudah berubah, Bu. ya sama ya? Sudah berubah, Bu, katanya. Oh, sudah berubah? Masa saya yang ini? Sudah berubah kah? Sudah di slideshow kah? Sudah. Oh ya? Oh. Apa ya di tempat saya tidak bisa? Yang lain apakah juga sudah berubah? Di saya belum, Bu. Oh ya. Ada lagi mungkin yang lain? Kenapa? Oh belum Di saya juga. belum, Bu. Oh. Saya coba share ulang aja ya, Bu. Ya, ya. Minta tolong ya, Jess. Sudah berubah, Bu. Sudah di tempat saya sudah. Ya, silakan. Lalu ini, ini sumber kutipan yang saya ambil. Setiap field memiliki file name dalam kurung nama field untuk mengenali data yang dimasukkan ke dalam field tersebut. Lalu yang jadi sumber kutipannya itu Yuliana 42. Jadi langsung dituliskan nama belakang dari pengarangnya. Terus halamannya nggak pakai P. Lalu di daftar pustakanya dibalik tapi tidak disingkat. Yuliana Oviliani Yenti, lalu judul bukunya italic, lalu itu first edition, lalu dituliskan juga penerbitnya, lalu tahun terbitnya. Oke. Berarti tadi contohnya memang cetak ya, Jess? Iya, Bu. Cetak kan? Bukan online yang di offline kan? Iya, bukan. Oke, sip. Oke, yang first edition. Oke, ST-nya memang nanti kalau bisa diletakkan di atas ya, kalau bisa. Kalau memang tidak bisa ya sudah tidak apa-apa. Takutnya nanti teman-teman juga melakukan itu gitu. Oke, ya. Aman. Silahkan dicek halaman 92. Sekarang kita beralih MLA ya, konsep MLA. Di MLA berarti tetap sumber kutipan tulis nama belakang semua, ya kan? Messenger and show, ya kan? N-nya berarti bukan simbol dan, tapi kata AND. Daftar pustakanya dituliskan lengkap. Messenger, Sally, ya kan? Bukan S lagi. Humphrey, Shaw. Ingat, penulis pertama atau penulis atau pengarang kedua dan seterusnya tidak perlu dibalik. Berarti yang Humphrey ini tidak perlu kalian balik. Ya kan? Sudah. Langsung judulnya. Sampai assignment itu kan, titik di italic. Semua kata diawali kapital, kecuali konjungsi. Itu kalau MLA. Ya. Semua kata diawali kapital kecuali konjungsi. Kalau konjungsi
Ya harus kecil. Kemudian Macmillan itu adalah kota terbitnya dan tahunnya. Penerbitnya, maaf. Macmillan itu adalah penerbitnya dan tahunnya. Tahu ya bedanya ya, konsepnya ya. Oke, lanjut poin 2. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Listiana. Perkenalkan, nama saya Fernando Pandi. NRP saya D112000255. Saya akan menjelaskan MLA style dengan buku dengan lebih dari 3 pengarang. Judul buku yang saya ambil Doing Business in Emerging Market. Maaf Bu, saya lupa untuk mencantumkan foto kata kutipannya. Next. Ya, kata kutipan yang saya ambil samaan di negara-negara Amerika Latin, compadre mengacu kepada persahabatan, dan persahabatan muncul sebagai prasyarat budaya untuk mengembangkan hubungan bisnis efektif. Dikutip dari Kasufgil et al. Pada halaman 59. Lalu daftar pusakanya itu ada Kasufgil, Knight et al. Terus judul bukunya Bisnis Internasional, judul anak bukunya Strategi Manajemen dan Realitas Baru. Ini pada tahun 2008. Oke, Fernando, coba ini cetak atau online, Fernando? Cetak Bu, buku cetak. Oke, buku cetak dan memang 3 penulis ya? Iya. 3 penulis. Sebentar. Buku dengan lebih dari 3 pengarang. Oke. Seharusnya ya lebih dari 3 pengarang itu maksudnya 4 ya? Jadi kalau 3 itu masih ditulis semua, Fernando. Oh ya. Ya, jadi coba nanti minta tolong dicek dulu ya, coba cari buku dengan 4 pengarang, semoga dapat ya. Jadi kalau dapat kamu bisa mengganti ini. Kalau misalnya tidak ketemu cetaknya tidak apa-apa, cari yang online Fernando. Tapi nanti harus ada keterangan online yang di offline kan, gitu ya. Nah sekarang dilihat ya ke cara pembuatan sumber kutipanmu ya. Ini kutipan langsung atau tidak langsung ya, Fer? Tidak langsung, Bu. Oke, berarti tidak langsung itu berarti kamu mengubah ya, bukan copy paste persis kan? Oh, maaf Bu, langsung. Dari bukunya saya ketik langsung. Oke, kalau kutipan langsung jangan lupa kutipannya diberi tanda petik. Ini ngomong-ngomong apakah di tempat saya saja, ini kepotong ya di tempat saya di depan ini? Iya, ini emang kepotong. Oke, ya sudah. Nanti kalau pas perbaikan diperbaiki ya, Fer, supaya nggak kepotong ya, Fer. Ya, Bu. Oke, nah diberi tanda petik kan kutipannya. Ya. Kemudian untuk penulisan sumber kutipannya, nanti nama penulis pertama ya, nama belakang penulis pertama ya, dituliskan kayak gini kan, Kasufgil ya. Ya. Terus kemudian et al, terus bukan tahun ya, Fer, tapi judul ya, bukan tahun tapi judul. Jadi nanti silahkan kamu ini ya, cek kembali itu tadi halaman berapa. Kalau mau menggunakan buku ini, tapi buku ini kan 3 pengarang ya, jadi silahkan nanti cari yang buku dengan 4 pengarang, terus tuliskan halamannya. Kita ke daftar pustaka. Daftar pustaka yang dituliskan berarti nama belakang penulis pertama, koma, nama depannya, ya kan? Terus koma, et al, bukan GKK, et al, titik, ya kan? Terus baru judulnya apa? Ya, judul itu jangan lupa di italik. Judulnya di italik. Semua kata diawali kapital kecuali konjungsi. Ya, nanti dicek ya. Kalau kamu ketemu 4 pengarang dalam bukumu, baru kemudian penerbitnya dan tahun terbit. Nanti cek di buku ya, Fer. Ya, Bu. Oke. Ada pertanyaan, Fer? Mungkin apa saja yang perlu diperbaiki? Enggak, Bu. Oke, sip. Nanti silahkan diperbaiki ya.
Ya, terima kasih Bu. Oke, Fernando. Cek teman-teman, poin 2. Adakah pertanyaan dari kalian? Jadi kalau di apa, kalian masih ingat ya tadi di apa style? Kalau menuliskan et al pada kutipan pertama itu 6 sampai lebih ya. Jadi 6, 7, 8 itu sudah bisa menuliskan et al di kutipan pertama. Nah, kalau di MLA itu 4, 5 itu baru menuliskan et al. Tapi kalau 1, 2, 3 masih dituliskan semua nama penulisnya. Itu ya. Ada pertanyaan? Bu, Ya, Gloria. maaf saya tuh sebenarnya nggak terlalu paham yang et al itu maksudnya nunggu maksudnya nunggu pengarangnya misalkan misalkan Santoso, Nagar, koma berapa gitu itu pertama kali dikutip itu langsung et al atau kayak waktu disebut lagi baru et al masih kayak bingung. Nah, ini kamu harus paham dulu konsepnya yang pertama. Jadi kamu boleh menuliskan et al itu kalau di buku itu pengarangnya kalau apa style itu sudah 6 lebih. Itu ketika kamu mengutip pertama, itu kamu bisa menyebutkan et al dan kawan-kawan. Pada kutipan semuanya, kutipan pertama, kutipan kedua, et al langsung. Tapi kalau di bukunya ternyata penulisnya hanya 5, 4, di apa style ya, harus dituliskan semuanya pada kutipan pertamanya. Nah, kutipan yang kedua supaya tidak terlalu panjang, kan pembaca sudah tahu nih bahwa oh ini bukunya itu hanya 4 pengarang, 5 pengarang, ya kan? Itu sudah dituliskan semuanya di kutipan pertama. Nah, kamu diperbolehkan untuk menuliskan et al di kutipan kedua. Tapi kalau Bu mau saya mau tulis semuanya, Bu, ya sudah tidak apa-apa dituliskan semua. Gitu. Oh, berarti kalau misalkan dia ngutip dari buku yang sama lagi, baru kalau misalkan 1 sampai 5 pengarang, baru boleh dikutipkan yang kedua kali, baru boleh et al. Tapi kalau misalkan dari awal ngutip yang buku yang dikutip itu udah 6 pengarang, langsung Herianto et al gitu nggak apa-apa. Betul, ya. Itu kalau apa style ya. Kalau MLA style beda lagi. Kan itu tergantung ya, kamu nanti pakai style yang mana. Kalau menggunakan MLA style dari buku yang sama ya, loh ini 4 pengarang. Berarti langsung dituliskan et al. Karena kamu menggunakan MLA style. Ya, makasih Bu. Oke. Makasih Bu. Iya. Sama-sama teman-teman. Jadi gini ya, mumpung ini saya juga ingat. Ketika besok ujian, misal ya, ujian UTS misalnya, kalian diberikan nih cover buku, sampul buku. Sampul buku itu ada 5 pengarang. Kalian diminta untuk membuat sumber kutipan dan daftar pustaka apa dan MLA dari 1 buku itu. Berarti di apa style itu kalian harus menuliskan semuanya. Ya, 5-5-nya. 5 penulisnya. Di MLA style, kalian diperbolehkan langsung penulis pertama, langsung et al. Ya, tahu bedanya ya teman-teman ya besok ya, jangan sampai terkecoh ya. Kadang itu soal bisa menjebak loh ya. Jadi kalian harus hati-hati. Oke ya. Oke, lanjut. Poin 3. Ya, saya menjelaskan buku karya editor teori penelitian sastra. Nah, daftar pustakanya ya ini Damono Sapardijoko 1978, Sosial Sastra, sebuah pengantar Jakarta. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Altevarus 1981. Sebenarnya sudah tak hapus semuanya, tapi ya nggak apa-apa. Nah, kutipannya yaitu bahasa itu sendiri merupakan produk sosial sebagai sistem tanda bersifat arbitrter. Sastra menampilkan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Sumber kutipannya yaitu Sapardijoko Damono. Sudah, Bu. Oke, Salom. Kamu tadi kan sempat melihat ya, punya teman-teman yang lain ya. Iya, Bu. Penulisan
pustakanya bukan seperti ini ya, Salum ya. Ya, Bu, maaf. Jadi tahu ya. Jadi tahu kesalahannya di mana ya. Ya, Bu. Jadi penulisan daftar pustakanya ya sesuai dengan penulisan daftar pustaka yang kamu lihat di buku, contoh buku di buku BI. Nanti silakan Oh, ya, Bu. membuat daftar pustakanya sesuai contoh yang ada di buku BI. Oke. Nah, yang kedua, buku contohnya Salom sudah benar. Ini Jabrohim, ada keterangan editor. Berarti ini memang buku karya editor. Ya kan? Yang perlu ditambahkan ini loh Salom, ada foto, ini kan SS covernya kan, karena ini online kan, online yang di offline kan. Tambahkan juga SS untuk, kalau ini harusnya ada loh, ada identitasnya, halaman selanjutnya, dan ada paragraf yang kamu ambil. Jadi ada 3 slide, ada 3 SS di situ, screenshotan. Oh. Ya kan? Jadi nanti silakan diberikan ya, kayak teman-temanmu tadi yang sebelumnya kan ada ya. Oh ini covernya, oh ini halaman identitasnya, oh ini halaman yang mau dikutip, itu kan ada semua. Oke. Kemudian selanjutnya berikan keterangan Shalom. Keterangan online yang di-offline-kan. Kalau Shalom tidak memberikan keterangan online yang di-offline-kan, nanti bisa salah, karena kan ini masuk dalam online. Ya kan? Jadi nanti harus ada keterangan online yang di-offline-kan. Itu ya. Kemudian penulisan sumber kutipannya juga dicek kembali, Shalom. Jadi penulisan sumber kutipannya ya Jabrohim ini. Coba, kamu punya bukunya kan? Nanti silahkan dicek buku karya editor ya, di halaman 93 itu. Berarti nanti sumber kutipannya pasti Jabrohim, ya kan? Terus halaman yang kamu mau kutip, halaman berapa? Yang bahasa itu sendiri itu kamu kutip di halaman berapa? Oke. Daftar pustakanya berarti saya bantu ini ya. Jabrohim, ya kan? Terus titik, sebentar teman-teman. Ya, jadi nanti Shalom, Jabrohim, ya kan, koma, editor, sambil nulis loh Shalom, supaya kamu nanti lebih mudah kan, saya sudah bantu ini. Editor, titik, terus teori penelitian sastra, titik, terus ini mana nih, penerbitnya siapa, nanti cek ya penerbitnya, koma, tahunnya Shalom, itu daftar pustakanya. Jelas, Shalom? Bu, kalau saya cari-cari tapi nggak ada Jabrohimnya gimana, Bu? Hah? Gimana? Kutip Jabrohim, si Jabrohim ini nggak ngasih kutipan. Nah, saya ulangi ya, nggak apa-apa, saya bantu. Coba, Shalom fokus ke covernya. Ini kan cover buku yang kamu mau ambil kan, yang kamu mau kutip kan. Apa kamu bingung cari Jabrohim? Ini kan penulisnya Jabrohim. Penulis bukunya. Ya. Kamu tidak perlu cari kutipannya. Ini bukan mengutip dari sebuah kutipan. Jadi Shalom, ini kan penulisnya Jabrohim. Kan yang perlu dituliskan di sumber sama daftar pustaka kan Jabrohim, Shalom. Ya. Ya. Nangkep. Kalau tidak, tanya. Nggak apa-apa. Tanya lagi. Nggak perlu takut atau bingung. Jadi, sumber kutipannya Jabrohim. Oke. Kemudian baru halaman yang mau kamu kutip. Kok tahu Jabrohim di mana, bukan nggak ada kutipannya? Ya jelas tidak ada kutipannya. Kan kamu mengutip bukunya Jabrohim. Ya, Bu. Paham, Ya, kan? paham. Ya, sip. Nanti daftar pustakanya tinggal dimasukkan ya. Tadi yang saya sampaikan ya, Jabrohim siapa, terus ada editor dan sebagainya ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Masukkan fotonya ya, hasil screenshotannya ya. Ya, Bu. Siap. Oke, sip. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Shalom. Nomor 3, teman-teman, ada pertanyaan? Ayo, nomor 3, ada pertanyaan? Tahu ya, buku karya editor ya. Tadi yang punyanya Shalom tadi juga ada kan, di covernya ada keterangan editor. Berarti kan nama penulis dan editornya sama. Itu kan. Nah, ini kan Jabrohim editor.
Berarti kan itu buku karya editor. Kelihatan kan dari sampulnya, bukan hanya Jabrohim saja, tapi di situ Jabrohim sebagai editor. Oke, yuk satu lagi yuk, buku terjemahan. Oke Diana, anu ya, tadi ini online yang di offline kan atau cetak? Ada cetaknya Diana? Oh kamu ini foto ya? Coba. Baik. Minta tolong cek. Oh ini foto, oke. Tambahkan halamannya ya. Halamannya ya nanti ya. Di halaman yang kamu kutip, halaman berapa kan belum ada. Bukan saya. Bukan nak. Halaman yang kamu kutip itu 209-nya yang kamu foto. Kan kita jadi tahu paragraf keberapa gitu. Gitu ya. Oke. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kan ketahuan ya, kamu mengambil dari buku ini paragraf ini gitu. Tuh. Oke, kemudian daftar pustakanya judul Good Biting translated by nama Putri Gramedia Tama. Oke, ya. Itu di italik ya berarti ya, benar-benar. Oke Diana, hanya itu saja ya, nanti ditambahkan ya. Oke. Ya, teman-teman dicek yuk di poin 4 ada pertanyaan tidak? Yuk poin 4 buku terjemahan yang membedakan dengan apastel juga adalah ini keterangan translate. Jadi kalau di apa tadi kalian masih ingat ya? H sudrajat terus tanda kurung trans ya, dalam kurung ya. Tapi kalau yang di MLA beda, translated by Hermawan. Jadi Herman Sudrajat. Jadi tidak perlu disingkat, tapi tetap tidak perlu dibalik juga. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, aman. Oke, Jessica sebagai PIC saya minta maaf ya untuk kelompok kalian juga. Jadi ini karena juga waktu ya, kita potong dulu. Jadi memang kita akan lanjutkan minggu depan ya. Semoga minggu depan juga kita akan lebih cepat ya, karena dasar-dasarnya kalian sudah mulai ada bayangan ya. Semoga juga para kelompok-kelompok yang lain mungkin juga sudah mengetahui, oh dasarnya seperti ini, bisa diganti-ganti, bisa diubah ya. Teman-teman yang sudah presentasi tidak perlu berkecil hati, wah berarti enak dong yang terakhir nanti bisa memperbaiki dulu sebelum presentasi. Tidak perlu khawatir, nilainya tetap sama. Ya. Jadi untuk minggu depan
minta tolong ya nanti ya Jess, mengingatkan saya ya, mungkin saya kelupaan ya sampai mana gitu ya. Jadi minggu depan pasti kelompokmu dulu ya yang akan maju dan pastinya diingatkan ya mana saja yang belum menjelaskan. Itu ya Jess? Iya Bu. Oke. Kemudian bagi yang sudah tadi dijelaskan tidak perlu buru-buru ya untuk mengumpulkan terlebih dahulu, tunggu teman-temannya semua presentasi dulu. Ya, jadi kelompoknya Jessica nanti mengumpulkannya berarti 2 minggu lagi ya. Untuk mengumpulkan di Google Classroom. Gitu ya, karena kan belum semuanya Iya, maju. Bu. Oke, terima kasih kelompok buku MLA. Oke teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan dari poin 1 sampai 4 mungkin tentang MLA? Ada tidak? Sudah punya bayangan ya teman-teman ya, minimal ya yang lainnya. Jadi kira-kira apa yang perlu dicek, misalnya saya bagian apa, style itu apa yang perlu dicek, misalnya saya MLA apa yang perlu dicek. Semoga minggu depan kan semakin baik dan semakin lebih cepat ya. Saya mulai minggu depan, saya kalau misalnya kalian tidak ada bertanya, berarti saya lewatkan ya setiap poin-poinnya ya. Jadi silahkan, mungkin kalian bisa baca-baca dulu di buku, ya, baca-baca dulu di buku. Kemudian kalian bisa memberikan catatan, jadi minggu depan ketika di kelas kalian bisa tanyakan ke saya. Misalnya, Bu setelah saya baca kok saya ini ya Bu, kebingungan ini dan sebagainya, kalian bisa tanyakan ke saya. Ya, kenapa? Karena ini nanti ingat ya, ini juga buat ujian ya teman-teman ya. Jadi jangan disepelekan untuk materi ini. Aman? Tidak ada pertanyaan? Saya ingatkan lagi, untuk esai kurang lebih 2 minggu lagi teman-teman ya. 2 minggu lagi ya? Ya, hampir 1 minggu lebih ya. Jadi silahkan, ayo esainya mulai dicicil ya. Jangan supaya tidak terburu-buru, nanti bingung, sudah mau mengumpulkan ya, padahal belum apa-apa. Jadi mulailah untuk mengembangkan listing-listing kalian ya. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke saya waktu kelas atau ditanyakan di grup. Oke, aman? Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Misi Bu, saya mau tanya Bu, untuk memastikan tadi kalau yang untuk apa style itu batas untuk penulisan et al itu kalau apa itu 5, kalau MLA itu 4 ya Bu, selebihnya itu ditulis et al. Kalau apa style itu berarti batasnya ya 5, terus kalau sudah 6 bisa dituliskan et al. Kalau penulisnya ada 6. Kalau di MLA berarti kalau sudah 4 penulis, kamu bisa menuliskan et al. Oh, berarti kalau MLA tuh batasnya 3 ya, Bu? Yes, 4 menuliskan et al. Ya, makasih, Bu. Oke, Elin. Ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Sebelum saya akhiri? Tidak ada? Aman? Oke, kalau aman. Berarti kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan sampai lupa, yang belum presentasi, yang belum share, silahkan dicek kembali apa saja. Siapa tahu mungkin ada yang salah atau ada yang kurang. Silahkan semakin dibetulkan dan semakin minggu semakin baik. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman.